Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainuriani Aprilia, NIM K45222022, saya dari kelompok 2 yang mengambil salah satu poin SDGs, yaitu Quality Education atau pendidikan yang berkualitas. Di sini saya mengambil judul yaitu Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL dalam menciptakan taman hidup di sekolah. Nah, sebelumnya apa sih SDGs itu? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Secara umum, konsep pembangunan berkelanjutan ini telah lama menarik minat para ahli. Namun, konsep keberlanjutan SDGs ini baru ter-highlight beberapa dekade yang lalu. Nah, kelompok kami mengambil salah satu poin yaitu Quality Education. Tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan generasi masa depan. Sebagai penerus, generasi muda harus mampu menghayati, memahami, dan menerapkan nilai atau norma yang akan membekali mereka di masa depan dengan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan bakat sebagai landasan nilai dan standar hidup serta aktivitas kelak. Hal yang berkaitan dengan pembelajaran tidak jauh yaitu dengan strategi pembelajaran. Upaya mewujudkan salah satu poin SDGs, perlu adanya suatu strategi modern dalam proses belajar mengajar yang melibatkan pendidik dan terdidik. Salah satunya dengan model pembelajaran yang bertujuan pada pembelajaran efektif dan efisien, serta mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, di sini karena saya mengambil strategi pembelajaran CTL, saya akan menjelaskan sedikit. Kata kontekstual berasal dari kata konsen, yang berarti hubungan, keterkaitan, konteks, suasana, dan keadaan. Contextual Teaching and Learning atau CTL dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Pendekatan kontekstual ini merupakan pembelajaran yang menghubungkan atau mengaitkan antara materi yang sedang diajarkan di dalam kelas dengan kehidupan nyata siswa. Menurut Trianto, konsep CTL ini membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya di dalam kelas dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, inti pembelajaran dari CTL. Pada inti pembelajaran CTL ini yaitu konstruktivisme, bertanya, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme itu? Konstruktivisme merupakan kegiatan untuk membangun pengetahuan peserta didik secara bertahap yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Maksudnya di sini peserta didik dibekali pengetahuan mulai dari dasar dan bertahap, kemudian peserta didik dapat mengembangkannya melalui konteks yang diberikan. Kemudian bertanya atau questioning. Dengan bertanya, peserta didik akan meningkatkan kemampuan berpikirnya, kemampuan berpikir kritis terutama, dan ketika mengerjakan soal-soal yang hot. Kemudian ada inquiry, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendiskusikan dan mencatat atau mendokumentasikan hasil diskusi dari temuan solusi masalah yang diberikan. Inquiry sendiri maksudnya adalah penemuan, artinya peserta didik mampu menemukan sebuah solusi atau penyelesaian masalah untuk menyelesaikan dan memperoleh ilmu baru dari solusi tersebut. Kemudian ada masyarakat belajar atau learning community. Masyarakat belajar merupakan kemampuan berbicara dan membagi akan pengetahuannya dengan orang lain. Nah, masyarakat belajar ini contohnya yaitu bekerja sama, kerja kelompok, kemudian dengan adanya proses belajar bersama tersebut akan meningkatkan kemampuan antar sesama. Kemudian pemodelan atau modeling. Pemodelan merupakan kegiatan untuk membahasakan ide atau gagasan yang dipikirkan peserta didik, kemudian didemonstrasikan atau diterapkan dengan suatu proyek atau kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Kemudian penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan proses asesmen yang melibatkan beberapa bentuk pengukuran kinerja yang mencerminkan belajar siswa, prestasi, motivasi, dan sikap yang sesuai dengan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian ada refleksi. Yang terakhir, refleksi pembelajaran merupakan bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh guru untuk memeriksa proses belajar mengajar yang telah dilakukan.
Nah, biasanya itu dimulai dari perencanaan, kemudian proses belajar, dan yang ketiga evaluasi. Ketiganya perlu diperiksa lagi untuk dilakukan refleksi. Implementasi kurikulum 2013 pada jenjang SD hingga SMA terdapat salah satu mata pelajaran yaitu prakarya dan kewirausahaan yang berorientasi atau bertujuan untuk menyiapkan peserta didik mengetahui potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan kreativitasnya. Peserta didik diharapkan mampu bertanggung jawab mengembangkan kearifan lokal di Indonesia, terutamanya di daerahnya masing-masing. Kemudian, pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini memiliki beberapa aspek keterampilan, yaitu seperti kerajinan, pengolahan, rekayasa, dan budidaya. Dalam pelaksanaannya, terutama pada aspek pengolahan, guru dan peserta didik memiliki suatu kegiatan rutin di mana setiap akhir semester, peserta didik dibentuk berkelompok maupun individu untuk melakukan praktik pengolahan makanan maupun minuman. Hubungan antara strategi pembelajaran CTL dengan inovasi praktik pengolahan peserta didik dengan menciptakan taman hidup. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu tentang belajar alam semesta yang mengungkapkan segalanya yang berhubungan dengan alam semesta dan seisinya. Materi pertumbuhan dan perkembangan tanaman termasuk dalam bagian IPA, di mana pada materi tersebut membahas kehidupan tumbuhan. Inovasi yang dapat dikembangkan pada proses belajar peserta didik dalam IPA adalah adanya taman hidup di sekolah. Ini merupakan ide yang saya cantumkan. Biasanya, sekolah mempunyai lahan khusus yang disediakan untuk menanam bunga atau tanaman lain di halamannya, terutama saat ini sudah berkembang adanya sekolah adiwiyata. Lahan khusus yang disediakan tersebut, selain dimanfaatkan untuk menanam bunga sebagai hiasan, juga bisa dikembangkan dengan ditanami tumbuhan pangan sederhana seperti sayuran. Dengan pendampingan guru, pembelajaran materi IPA di dalam kelas dapat direalisasikan peserta didik secara nyata. Ini berhubungan dengan strategi CTL tadi. Setelah belajar tentang perkembangan tumbuhan, maka peserta didik dapat merealisasikan pembelajaran tersebut secara nyata dengan menanam sayuran. Peserta didik dapat belajar merawat tanaman jenis sumber pangan berdasarkan materi pertumbuhan dan perkembangan yang telah dipelajari di dalam kelas. Setiap akhir semester, sebagai nilai keterampilan, biasanya peserta didik pada jenjang SD kelas 6, SMP, SMA diperkenankan melakukan praktikum pengolahan. Pada kegiatan tersebut, peserta didik belajar menerapkan metode pengolahan dengan bahan-bahan mentah untuk diolah menjadi makanan sehat yang dapat dinikmati. Jika pada umumnya bahan pangan yang dipakai pada praktik pengolahan adalah membeli di pasar atau toko, maka dengan menciptakan taman hidup sebagai output dari metode pembelajaran CTL tadi akan mempermudah praktik pengolahan karena menggunakan bahan-bahan sendiri. Di samping peserta didik dapat belajar mengenai perkembangan tanaman, peserta didik juga dapat memanfaatkan hasil sayuran untuk praktik pengolahan. Berikut adalah rencana taman hidup di sekolah menurut ide saya. Yang pertama adalah pemilihan jenis sayuran. Di sini saya mengambil contoh yaitu tomat, terong, cabai merah keriting, dan sawi. Keempat ini merupakan sayur-sayuran yang sering kita temui pada masakan. Peserta didik dapat belajar lebih dalam, kemudian dapat memperkirakan waktu untuk menanam sampai pada nanti panen untuk digunakan pada praktik pengolahan. Dahulu ketika saya masih SD atau kelas 6, saya juga pernah membuat yang namanya taman hidup ini. Namun dulu namanya hanya taman biasa. Saya menanam sayur-sayuran bersama teman-teman saya di dekat kelas kami. Saat itu saya kebagian menanam terong, kemudian teman saya di sebelah mendapat tugas menanam tomat. Namun di sini masih kurang inovasi karena ketika masa panen, sayur-sayuran yang kami tanam atau siswa tanam tidak bisa kami panen dan gunakan untuk praktik pengolahan. Karena ketika mereka sudah siap panen atau berbuah dan siap dipetik, digunakan oleh guru sehingga inovasi dari siswa masih kurang. Saya juga membuat contoh desain dari lahan taman hidup. Garis coklat-coklat ini merupakan gundukan tanah yang dibentuk sebagai media tanamnya. Sebagai contoh yaitu tomat. Cara penanaman tomat ke dalam lahan yaitu dengan memasukkan bibit tomat ke dalam plastik mulsa, plastik yang untuk melindungi tanah tersebut dari hama.
yang sudah dilubangi dan kedalaman lubang sekitar 4 hingga 6 cm. Jarak antar lubang yang kita tanami yaitu 40-60 cm, sedangkan jarak antar jalur lubang sekitar 80-100 cm. Jalur lubang di sini maksudnya adalah ini coklat-coklat yang saya buat ini, jalur ini. Contoh desain lahan tanaman hidup ketika menggunakan polybag atau plastik pot. Di sini yang pertama siapkan beberapa buah polybag yang berukuran sedang. Kemudian masukkan tanah yang sudah digemburkan ke dalam masing-masing polybag. Campurkan tanah gembur dengan pupuk kandang. Perbandingannya 3:1. Isi polybag dengan campuran tanah dan pupuk hingga tersisa 10 cm di bagian permukaan media tanam. Kemudian polybag yang sudah diisikan campuran media tanam tadi ditempatkan di area teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk didiamkan selama 2 hari. Kemudian buat celah lubang di tengah media tanam dengan polybag. Dalam polybag dengan jari atau tongkat yang berukuran kedalaman 5-10 cm, lalu tanam bibit tanaman. Kemudian selain praktik secara keterampilan, peserta didik juga dibekali praktik secara akademik atau secara tertulis yang dapat membantu proses perkembangan belajar juga, yaitu laporan praktik taman hidup. Di sini saya membuat contoh format yang bisa digunakan untuk membuat peserta didik aktif dan lebih produktif dalam mengerjakan proyek tersebut. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.